Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Nuraini, biasa dipanggil Intan. Saya berasal dari Prodi Teknik Informatika, berNIM 2505101005. Di video kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi ejaan bahasa Indonesia. Apa sih kira-kira ejaan bahasa Indonesia itu? Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) adalah sistem kaidah penulisan huruf, kata, tanda baca untuk melambangkan bunyi bahasa agar teratur dan seragam. Fungsinya untuk menyatukan bahasa baku, mempermudah pemahaman, serta menjaga identitas bahasa. Nah, sekarang saya akan membahas satu persatu terkait isi dari ejaan bahasa Indonesia yang berisi pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pemakaian huruf. Pemakaian huruf dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Huruf kapital biasanya digunakan pada awal kalimat, nama, tempat, nama hari, bulan, hari besar, dan lain-lain. Contohnya seperti kucing itu sedang tidur. Kata kucing menggunakan huruf kapital K karena merupakan kata pertama dalam kalimat. Dalam aturan tata bahasa Indonesia, kata pertama dalam kalimat harus diawali dengan huruf kapital. Jadi, bukan karena kata kucing itu sendiri yang penting, tapi karena posisinya sebagai kata pertama dalam kalimat. Nah, selanjutnya terkait huruf miring. Huruf miring biasanya digunakan pada kata asing yang berarti kata yang berasal dari bahasa lain selain bahasa Indonesia dan digunakan dalam bahasa Indonesia, tetapi belum sepenuhnya disesuaikan dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Seperti contohnya kata download, karena kata download tersebut belum mengikuti ejaan bahasa Indonesia, maka kata tersebut disebut kata asing. Dan ada juga judul buku atau majalah dalam kalimat. Judul buku atau majalah dalam kalimat dicetak miring karena berfungsi untuk membedakan judul karya tulis dari kata biasa dalam kalimat. Penulisan miring membantu pembaca langsung mengenali bahwa kata tersebut adalah nama sebuah karya, bukan bagian dari isi kalimat. Seperti contohnya adalah saya membaca novel Laskar Pelangi. Laskar Pelangi dicetak miring karena agar jelas bahwa itu adalah nama karya, bukan sekedar rangkaian kata. Dan yang terakhir huruf tebal. Huruf tebal ini berfungsi untuk menegaskan bagian tulisan seperti judul buku, bab, atau subbab. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan terkait penulisan kata. Ada kata dasar, kata yang belum mendapatkan imbuhan awalan, sisipan, atau akhiran, dan belum mengalami pengulangan atau pemajemukan. Contohnya kata makan, baca, tulis, dan lain-lain. Ada juga kata berimbuhan. Kata yang terbentuk dari kata dasar yang diberi imbuhan. Imbuhan ini dapat mengubah makna atau fungsi kata dalam kalimat. Contohnya kata bermain memiliki kata imbuhan awalan ber. Dan ada juga kata ulang. Adalah kata yang dibentuk dengan cara mengulang kata dasar memakai tanda hubung. Contohnya kata anak-anak. Ada juga kata depan, adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara kata mengikutinya dengan kata lain dalam kalimat. Biasanya kata ini berkaitan. Contohnya, buku itu ada di meja. Ada kata di sebelum kata meja. Dan yang terakhir, partikel adalah tugas yang tidak memiliki makna lesikal, makna kamu sendiri, tetapi berfungsi untuk menegaskan, menanyakan, membatasi, atau memberi nuansa tertentu pada kata atau kalimat yang diikutinya. Contohnya, kata apakah? Ada kata kah untuk pertanyaan, dan kata bacalah, ada kata lah untuk penegasan. Kira-kira apa sih Kak, tanda baca gitu? Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait tanda baca. Tanda baca biasanya digunakan pada lambang-lambang dalam bahasa tulis yang digunakan untuk mengatur, memperjelas, dan memberi makna pada kalimat. Sebagai contohnya, tanda titik yang digunakan pada akhir kalimat,
Tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur dalam kalimat, tanda tanya digunakan untuk akhir kalimat tanya, dan tanda seru digunakan untuk kalimat perintah atau seruan. Nah, Kak, apa sih unsur serapan itu? Bisa sekarang dijelasin, Kak? Nah, penulisan unsur serapan adalah aturan atau kaidah penulisan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa lain, bahasa asing atau bahasa daerah, yang kemudian diserap dan digunakan secara resmi dalam bahasa Indonesia.